begitu banyak kan berita tentang kematian Ya. hari ini, San. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa menjadikan berita-berita itu sebagai pengingat kematian bagi kita? Iya. Seperti itu. Ya, alhamdulillah kita respon dengan baik. Berita kematian itu mengingatkan kita akan kematian yang sudah dekat, karena kita tidak tahu kematian kita apakah berapa hari lagi, berapa tahun lagi. Sangat penting kita respon dengan positive thinking tentang berita kematian. Bukan takut itu ya. Takutnya tidak punya arti. Takut mati jangan sampai di situ. Takut mati tidak husnul khotimah. Itu yang penting buat kita pelihara. Takut mati tidak dapat rahmat dan ridha Allah. Dengan adanya sikap seperti itu, kita akan mempersiapkan diri untuk selalu berjuang, ingat terus, zikir terus, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun mati menjemput kita, semoga kita meraih nikmat husnul khatimah. Itu yang paling penting buat kita. Jadi bertubi-tubi berita kematian itu harus direspon dengan baik. Maka ya paling tidak ketika kita mendengarkan seorang mati dan kita tahu dia orang mukmin, langsung Allahumma gfirlahu warham, Allahumma afihi wa'afan. Semoga dengan sering-sering kita mendoakan orang lain untuk mendapatkan ampunan, kita juga akan didoakan oleh orang lain nanti untuk mendapatkan ampunan. Sangat bermakna. Jangan dianggap sederhana kita mendoakan orang lain, karena yang kita doakan orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Allah pasti akan mencintai kita juga. Kalau kita mendoakan orang yang beriman, walaupun dia banyak dosa, dia banyak salah, selama dia punya iman, yang kita lihat ada iman dalam dirinya. Dan tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang bersih dari dosa. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia bukan tidak punya salah, tidak punya dosa, tapi sebaik-baik manusia adalah orang yang rajin bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka karena itu Al-Quran memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuhan. Jadi tidak ada perintah dalam Al-Quran, wahai manusia, jadilah kamu menjadi orang yang bersih, tidak punya dosa dan tidak pernah berbuat dosa dan tidak punya salah. Bukan, tapi perintahnya bertaubatlah, bersihkan dirimu dari berbagai kesalahan dan dosa. Itu karena memang Allah sudah memberikan kepada kita potensi untuk berbuat salah dan berbuat baik, berbuat dosa dan berbuat taat, sudah punya potensi. Fahadainahu an-najdain kan. Disebutkan juga fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassirul yusra wa amman bakhil wastaghna. Kemudian kan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia di situ wa nafsin, nafs ya, bukan ruh ya. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa nafsin wa ma sawwaha. Surat Asy-Syams ini, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. 11 sumpah. Satu-satunya surat yang diawali dengan 11 kali sumpah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. 11 sumpah. Diakhiri dengan kalimat wa nafsin wa ma sawwaha alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafs itu diberi jalan untuk takwa dan untuk fujur. Nafs diberi bekal harap dan takut. Berharap, kebanyakan orang yang memang tidak diberi nikmat iman atau tidak merasakan nikmat iman, harapannya cuma harapan sejenak, kenikmatan sebentar. Itu yang dikejar-kejar siang malam. Setelahnya ditemukan harta banyak, mati, selesai, sudah dia tinggalkan. Tapi kita tentunya berharap untuk mendapatkan kenikmatan abadi. Dan jangan sampai salah paham juga ya.
Kita makan mengejar nikmat akhirat, makanya di dunia malah gak usah kaya-kaya. Kan dalam hadis juga, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya mukmin dan surganya orang kafir. Kita mah di penjara, jangan kaya-kaya. Betul begitu makna hadis? Enggak. Untuk orang mukmin, entah kaya atau miskin, selama di dunia penjara. Ya. Kenapa demikian? Sebanyak-banyaknya harta orang mukmin, tentunya akan dia manfaatkan sedikit dan kebanyakan untuk kepentingan umat. Seperti hanya orang yang di penjara, hartanya miliaran, triliunan, yang dimakan di penjara, ya yang disediakan oleh penjaga penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjaranya orang mukmin. Artinya untuk orang beriman, mau sedikit ataupun banyak harta, pasti yang akan dia makan hanya sedikit karena kebanyakan untuk umat. Laksana di penjara. Sementara untuk orang kafir, mau miskin mau kaya, segitunya lah surganya. Ya, buat orang kafir dunia itu surganya. Mau miskin mau kaya, segitulah surganya. Buat orang mukmin, mau miskin mau kaya, inilah penjara. Karena bahagianya nanti. Kalau untuk orang kafir, seginilah bahagianya. Nantinya bagaimana? Menderita. Jadi jangan dipahami, oh udah orang mah mukmin, tong bengar-bengar teuing lah. Enggak begitu. Kalau kita tidak memiliki kekayaan, bagaimana mau berjihad, bagaimana mau berinfak, bagaimana mau menolong orang lain? Jelas Al-Islam menyuruh untuk supaya banyak berbuat yang berkaitan dengan harta. Namun manakala memang kedapatan nasibnya tidak banyak hartanya, ya sudah ridho. Banyak hartanya, ridho juga untuk berinfak banyak kepada keluar. Jadi sama-sama bermanfaat. Kalau untuk orang mukmin, mau miskin mau kaya tetap bermanfaat.